yang tidak diungkapkan oleh Nabi Muhammad diketahui oleh Allah. Memang di azali sudah Allah tulis. Seperti itu ibadah yang akan diberikan. Maka diberikanlah oleh Allah kepada kita ibadah salat pada malam Mi'raj Nabi Muhammad itu yang mengumpulkan bentuk semua ibadah malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Pada malam ini bab yang ke-40 tentang fadli ta'ah, kelebihan taat. Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lam anna ta'atallahi subhanahu wa ta'ala jumma'ul khair kulluh. Ketahuilah bahwa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkumpulan semua segala kebaikan. Wa qad hassallahu ta'ala 'alaiha fi kitabihi fi ayatin muta'addidah. Dan Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk taat kepadanya di dalam kitabnya Allah Ta'ala dalam banyak sekali ayat-ayat. Wa biha arsalar rusula liyakhrujan nas minadh-dhulumatin nufusi ila anwaril ma'rifatil quddus. Karena alasan taat itulah Allah mengutus para rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan hawa nafsu kepada nur cahaya ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyatamatta'u fid darin na'im allati u'idat lil muttaqin. Supaya manusia dapat menikmati berbagai macam nikmat yang terdapat di dalam negeri yang penuh dengan nikmat, yaitu surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nikmat tersebut berupa bima la aina ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhuna sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatira ala qalbin bashar, dan belum pernah terlintas di dalam hati seseorang. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita berbicara tentang taat. Kata Imam Al-Ghazali, taat ini adalah tempat berkumpulnya berbagai macam kebaikan. Karena taat itu sendiri adalah merupakan perbuatan baik. Pengukurannya adalah syariat. Artinya semua pekerjaan kita yang muwafaqah, yang sesuai dengan kitabullah wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya, baik berupa mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, itu adalah taat. Artinya di saat kita menyesuaikan diri dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, dalam makna kita kerjakan perintah Allah dan Rasul,
kita tinggalkan larangan Allah dan Rasul, kita telah taat kepada Allah dan Rasul. Maka Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul itulah pokok daripada seluruh kebaikan. Nah, kemudian para jamaah, kebaikan dilakukan oleh seseorang yang dianjurkan oleh Allah, dengan Allah turunkan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak melakukan kebaikan tersebut, bahkan sampai Allah utus lagi utusan-utusan yang berupa para rasul agar dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan hawa nafsu kepada terangnya pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk Allah berikan manusia itu nikmat yang sangat banyak di dalam negeri yang penuh dengan nikmat, yaitu surga. Jadi dengan melakukan ketaatan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu tujuannya, untuk Allah masukkan kita ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Nikmat dalam surga yaitu berupa nikmat yang belum pernah terlihat, terdengar dan terlintas dalam hati. Kalau ada gambaran-gambaran nikmat dalam surga para jamaah, seolah-olah bisa dibandingkan dengan nikmat yang ada di dunia, itu hanya untuk menggambarkan. Pada hakikatnya bukan demikian nikmat dalam surga, lebih dari itu. Tapi kalimat lebih itu tidak bisa digambarkan bagaimana. Tak nak jelaskan kiban nikmat dalam surga, lanjut. Karena tidak ada pembanding di dunia. Yang bisa dijelaskan adalah dengan bandingan saja. Yang ada pembanding di dunia, misalnya dijelaskan bahwa surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu pembandingnya dunia. Karena di dunia ada seperti itu. Di dunia ada taman-taman, ada kebun-kebun, ada tanah-tanah yang subur, yang di dalam tanah tersebut mengalir sungai, tumbuh pohon-pohon yang hijau, berbuah lebat. Siapapun yang datang suka melihat, tertarik, dan bisa memetik buah itu dimakan seenaknya. Itu cuma bandingan kecil yang bisa dibandingkan. Sebenarnya di dalam surga, nikmat yang akan kita dapatkan adalah belum pernah terlihat dengan mata. Artinya belum pernah kita melihat nikmat seperti itu. Belum pernah kita dengar dengan telinga. Artinya nikmat dalam surga yang akan kita dapatkan nanti belum pernah sampai sekarang kita dengar bagaimana nikmat tersebut. Belum pernah terlintas dalam hati. Artinya kita tidak pernah berpikir bagaimana nikmat tersebut. Itulah nikmat di dalam surga. Tidak bisa terbayangkan. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa kita perlu taat? Fa innahum lam yukhliqu abathan. Karena kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya beliau mengutip ini daripada ayat, karena sesungguhnya mereka manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abathan, sebagai mainan saja. Tidak. Allah menciptakan kita bukan cuma sebagai mainan yang tanpa ada maksud apa-apa. Tapi Allah menciptakan kita dengan maksud tertentu. Di antaranya Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya penciptaan manusia, penciptaan jin ada
tujuannya, ada maksudnya, yaitu ibadah. Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka Allah perkenalkan diri kepada jin dan manusia. Allah tidak perlu memperkenalkan diri kepada binatang. Allah tidak perlu memperkenalkan diri kepada tumbuhan. Kenapa? Karena mereka tidak dituntut untuk menyembah Allah. Mereka tidak dituntut untuk beribadah. Yang dituntut untuk beribadah kita manusia, jin. Maka Allah perlu memperkenalkan dirinya. Sehingga di saat seseorang benar-benar mengenal Allah, dia mengetahui kebesaran Allah, merasakan keagungan Allah, dapat menikmati, merasakan keberadaan Allah, maka dia akan benar dalam beribadah. Sedangkan orang yang tidak mampu merasakan keberadaan Allah, yang tidak bisa melihat kebesaran Allah, yang tidak mengetahui keadaan Allah, dia tidak mampu beribadah dengan benar. Nah, maka sehingga ada ungkapan para jamaah, la yasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dengan mengenal yang disembah. Supaya ibadah kita sah, taat kita benar, Allah perkenalkan dirinya. Inilah aku yang disembah, kata Allah. Nah, anallah, kata Allah, aku adalah Allah. Alladzi la ilaha illa ghairi, zat yang tidak ada Tuhan selain aku, diperkenalkan oleh Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian cuma Tuhan yang satu, kata Allah, tidak ada lain. Itu adalah bentuk Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada para nabi. Nah, maka bermakna seperti yang sudah pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, tetap sumber atau pokok daripada ketaatan seseorang adalah pada tingkat orang itu mengenal Tuhannya. Semakin tinggi, semakin jelas, semakin mengenal dia kepada Allah, maka akan semakin taat seseorang. Tapi semakin jauh, semakin dia tidak mengenal, tidak memahami Allah, maka akan semakin jauh seseorang daripada ketaatan. Karena di saat seseorang mengenal Allah, dia akan kenal siapa dirinya. Di saat dia merasakan Allah ini punya kekuasaan yang besar, Allah adalah zat yang menciptakannya, Allah adalah zat yang memberikan dia kehidupan, yang memberikan rizki, yang mengambil dia kembali, yaitu menciptakan kematian. Di saat dia besar mengagungkan Allah dengan sebesar-besarnya, dia akan dapat mengkerdilkan dirinya, mengkecilkan dirinya. Di saat dia merasa kecil, maka dia perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan belas kasih daripada yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bal liyajziyalladzi asa'u bima amilu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, Allah menciptakan manusia adalah liyajziyalladzina asa'u, untuk Allah balas, Allah beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat jahat bima amilu, dengan sebab apa yang mereka amalkan. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran, bima kanu yaksibun, sebab usaha kalian. Jadi ada orang yang nanti rupanya sebab usaha jahatnya, sebab usaha buruknya di dunia, diberikan ganjaran oleh Allah, yaitu azab, seperti yang telah kita kaji beberapa malam yang lalu. Diberikan azab oleh Allah. Waliyajziyalladzina ahsanu bil husna, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Orang-orang yang beramal saleh, yang beriman kepada Allah, beramal saleh, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Wa huwal ghaniyyu an ta'atihim, padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Nah, walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, tapi Allah tidak butuh kepada taatan kita.
Walaupun Allah larang kita daripada maksiat, daripada bermaksiat kepadanya, tetapi Allah wala tadurruhu maksiatuhum, tidak membuat Allah mudarat oleh maksiat kita. Silahkan kita bermaksiat dengan sebesar-besarnya, tidak akan mengurangi kedudukan Allah. Wala tangkusu min kamalatihi syai'an, tidak akan berkurang dari kesempurnaan Allah sedikit pun dengan sebab kita bermaksiat. Kalau seandainya kita bermusyawarah, muafakat, supaya besok kita semua tidak datang ke masjid, apakah kurang Allah? Tidak. Allah tetap tidak berkurang. Karena posisi Allah itu tetap, baik disembah atau tidak disembah, Allah tetap sebagai Tuhan, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk taat, ya. Jikalau tidak menambah kedudukan Allah, Allah melarang kita maksiat. Jikalau tidak mengurangi kedudukan Allah, berarti faedah daripada taat itu kembali kepada pelakunya. Berarti ganjaran daripada maksiat itu kembali kepada pelaku, bukan kepada yang memerintahkan. Monyo hana taat le gedanyo, kon Allah yang kurung, tapi tanyo yang kurung. Kon ke Allah, kon Allah yang rugo, tanyo yang rugo. Monyo ta maksiat le gedanyo, kon Allah yang kurung, kon Allah yang rugo, tanyo yang rugo. Menamfit monyo ta taat le gedanyo, kon Allah yang mutamah kedudukan ke, tapi tanyo yang mutamah mulia di sisi Allah. Fa inistakbaru falladhi 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Dalam surah Al-Fussilat ayat 38 Allah mengatakan, maka jika mereka takabur, mereka sombong, artinya berpaling, tidak mau taat kepada Allah, malah melakukan maksiat, falladhi inda rabbika, orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu billaili wan nahar, mereka selalu tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, wahum la yas'amun, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tanya handa tem sembahyang, nalaen yang tem yang hana pernah bosan-bosan. Musu tanya handa tem ibadah, nalaen yang tem yang hana pernah bosan-bosan, yaitu alladzi haulahu, para malaikat yang ada di sekitar Allah. Mereka tidak pernah bosan. Para jamaah, di dalam kitab Maniyatul Musallin, kitab Jawa, karangan ulama Fatani, yang kitab itu tentang salat, disebutkan satu hikmah kenapa salat yang kita lakukan itu gerakannya berdiri, ruku, duduk dan sujud. Kenapa gerakannya seperti itu? Pakon gerakan sembahyang dan nyodong, nadong, naruku, naduk, sujud. Rupanya asal kejadiannya sebenarnya memang sudah ditulis oleh Allah di azali. Tapi kejadian yang nampak pada dasarnya adalah di saat Nabi Isra Mi'raj, di saat Rasul naik ke langit 7, beliau melihat ibadah malaikat di langit. Rupanya malaikat di langit itu ibadahnya beda-beda. Ada malaikat di langit, disebutkan malaikat di langit pertama, mereka itu beribadah dalam keadaan berdiri, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, mulai diciptakan sampai kiamat. Berdiri, gudong, tapi hanya pernah gepu bungkuk roh. Mereka beribadah dalam keadaan berdiri. Kagum Nabi Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad ke langit kedua. Nabi Muhammad melihat malaikat di langit kedua beribadah dalam keadaan ruku, tidak pernah tegak badannya mulai dari diciptakan sampai kiamat. Geruku sampai tebi. Anda pernah gebut-but ulai ke? Anda pernah gebut-but roh dari gepugak sampai kiamat. Di langit ketiga Nabi Muhammad melihat malaikat beribadah dalam keadaan sujud. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya,
kecuali hanya di saat Nabi Muhammad datang memberi salam kepada mereka. Terus Nabi Muhammad balangit gulai gukun assalamualaikum. Gebudah gecunggok ulai bacut, gebudah geteut salam Nabi Muhammad langsung getujud lam. Makanya dalam sembahyang sujud 2 kali. Rukuk hanya 2 kali kan? Berapa rakaat? 1 kali rukuk. Karena rupanya di langit kedua tadi, malaikat yang rukuk itu tidak pernah mengangkat tubuhnya. Tapi malaikat yang sujud di langit kedua pernah mengangkat di saat datang Nabi Muhammad. Kemudian sujud kembali. Artinya mereka 2 kali sujud. Dipisah dengan duduk sebentar karena menghormati Nabi Muhammad. Maka katanya 2 go ada sujud. Tabah rakaat. Rukuk hana. Kecuali na semayang di tepi. Yang kecuali pun semayang yang 2 go rukuk. Sembahyang gerhana, kecuali yang gerhana matahari atau gerhana bulan yang kecuali. Lain hana 2 rukuk, tetap 3 rukuk. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad ke langit yang keempat, beliau melihat malaikat duduk beribadah dalam keadaan duduk. Mulai dari diciptakan sampai kiamat dikatakan malaikat itu terus duduk, tidak pernah berdiri. Tidak pernah sujud, duduk. Di langit yang selanjutnya naik kelima, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah membaca tasbih. Tasbih, selalu membaca tasbih. Di langit keenam, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah dengan membaca doa. Selalu berdoa. Tidak ada lain kegiatannya. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad melihat para malaikat beribadah dengan membaca takbir. Jadi mereka semenjak diciptakan membaca takbir, sampai kiamat dunia nanti mereka membaca takbir. Lalu Nabi Muhammad ingin agar ibadah itu semua dikumpulkan oleh Allah untuk beliau dan umatnya. Rupanya keinginan Nabi Muhammad dalam hatinya yang tidak diungkapkan oleh Nabi Muhammad diketahui oleh Allah. Memang di azali sudah Allah tulis. Seperti itu ibadah yang akan diberikan. Maka diberikanlah oleh Allah kepada kita ibadah salat pada malam Mi'raj Nabi Muhammad itu yang mengumpulkan bentuk semua ibadah malaikat. Malaikat gedong, tanya nak tadang. Malaikat rukuk, kita rukuk. Malaikat sujud, kita sujud. Malaikat duduk, kita duduk. Malaikat bertasbih, kita bertasbih. Malaikat berdoa, kita berdoa. Malaikat bertakbir, kita bertakbir. Maka seandainya ada orang yang mampu menyempurnakan salatnya dengan benar, maka dia telah beribadah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit. Maka dia dapat pahala daripada ibadah salatnya itu seperti pahala seluruh malaikat yang ada di langit. Tabah semayang. Cuma 1 salat. Semayang maghrib tanya dah semayang. Munyo benar dah semayangnya. Munyo geterima ibadah semayang maghrib di Allah tanya, gebi pahala lagi pahala seluruh malaikat di langit. Karena semua bentuk ibadah malaikat di langit telah kita lakukan. Jadi kembali lagi, kalaupun kita tidak mau beribadah, tapi ada makhluk lain yang terus tidak jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, yaitu para malaikat selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Maka oleh karena itu kita telah mengatakan tadi bahwa ibadah kita tidak membuat Allah menjadi bertambah kedudukannya dan maksiat kita tidak membuat Allah menjadi berkurang kesempurnaannya. Maka man amilan salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan, siapapun yang mengerjakan perbuatan baik, fali nafsih, kembali faedah perbuatan baik untuk dirinya. Kon ke Allah, kudra tu punya ada pubut God. Pada bagi tanya ada pubut God ke Allah nyan kon kudra tu. Tak sembayang nyebut God kon ke Allah kudra tu. Wa man asaa fa alaiha.
Siapa yang berbuat jahat pun untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dia ada buat kan ke Allah. Kedra tu. Wallahul ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Allah Maha Kaya sedangkan kalian fukara, orang-orang yang fakir. Nah, arti Allah Maha Kaya apa? Ini adalah sifat ketuhanan berarti. Kalau kita belajar tauhid, dua sifat ketuhanan yang wajib kita imani. Yang pertama istighna, yang kedua iftikar. Istighna artinya seluruh makhluk butuh kepada Allah. Seluruh alam ini yang merupakan makhluk butuh kepada Allah. Itu disebut dengan sifat istighna, yaitu sifat istighna, yaitu Allah itu tidak butuh kepada seluruh makhluk, kepada ciptaannya, sedangkan sifat iftikar, seluruh ciptaan Allah itu butuh kepada Allah. Maka dua sifat ketuhanan, istighna'ul ilahu an kulli ma siwah wal muftakiru kullu ma adahu ilahi. Itu harus paham. Semua orang Islam harus paham itu. Istighna'ul ilahu an kulli ma siwah, Tuhan itu tidak butuh semua yang bukan Dia. Wal muftakiru kullu ma adahu ilaihi, dan seluruh yang bukan Tuhan itu butuh pada Tuhan. Zat yang bersifat seperti itulah Tuhan. Kalau ada zat tidak bersifat seperti itu, bukan Tuhan. Maka sifat istighna dan iftikar itu disebut sifat ketuhanan. Dari itu muncullah nanti i'tikad 50, ya, dan juga di dalamnya terkandung sifat 20. Para ulama tauhid, para jamaah, sebahagian besar mereka mengatakan siapa yang tidak paham itu, tidak mampu memberi penjelasan dengan dalil ijmali, maka orang tersebut dianggap kufur. Kufur dianggap, belum beriman. Ya ajaban, ahaduna yashtarir raqiq wa yajibu ayyakuna qa'iman bima yalzimu minal khidmah nasihan fiha munqadan limaulahu alladhi istawalla alaihi bil ardil yasir faniyah wa yamqatuhu bizillati wahidah wa yaghdibu alaihi wa rubbama mana'ahu martabatan au taraddahu au ba'ahu. Ya ajaban, alangkah mengherankan, ada seseorang di antara kita yang berani membeli rakik seorang hamba sahaya. Kalau misalnya kita sekarang, jangan kita contohkan lagi hamba sahaya, karena ini contoh zaman dulu. Ada seseorang di antara kita yang berani mempekerjakan seorang pembantu, di mana kita menuntut pembantu yang kita pekerjakan, yang kita gaji itu untuk melayani kita, untuk membersihkan rumah kita, menyapu, mengepel, merawat tanaman kita, ya, memasak makanan kita, menyediakan pakaian untuk kita, menyediakan minuman, makanan dan sebagainya. Kita mampu melakukan itu. Bahkan kita selalu memberikan nasihat kepada pembantu itu agar bekerja yang benar, berkhidmat dengan benar, patuh kepada kita. Patuh kepada kita. Lihat bagaimana pembantu. Padahal kita berikan cuma sedikit gaji. Gaji yang kita berikan cuma sedikit. Bi ardil yasiril faniyah. Hanya dibalas dengan sedikit gaji yang itu pun akan habis. Ditna dengan gaji pembantu. Tapi coba lihat bagaimana pembantu bekerja. Belum lagi kalau pembantu itu melakukan satu kesalahan, maka kita akan marah dan benci kepada dia. Bahkan bisa saja kita turunkan jabatannya, bahkan sampai kita pecat. Tabah ibu telah. Bungeh ditanya cukup berat. Tadot ni bungeh, tayu wow kampung tak pecat ni. Gaji-gaji handa bayu. Itu seorang pembantu. Bagaimana dia bekerja melayani tuannya. Coba.
Ya. Famalana la nuti'u maulana al-haqiqil ladzi khalaqana wa sawwana wa nafa'a fi zallati adadil mitr wa ma'adzalika lam yamna ni'amahu nikmahu anna wa imdadatihi lati laulaha lahalakana. Maka kalau pembantu yang hanya diberikan upah sedikit, bahkan sering dimarahi karena satu kesalahan, dia akan berusaha bekerja sebaik mungkin hanya untuk mendapatkan sedikit gaji. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan bagaimana dengan kita para jemaah yang kita dituntut untuk taat kepada pemilik kita yang sebenarnya. Bukan seperti rakek yang dimiliki oleh saidnya tadi. Kita dituntut untuk taat kepada pemilik kita yang sebenarnya, yang dia telah menciptakan kita, menyempurnakan penciptaan kita, dan memberikan kepada kita nikmat yang jumlahnya sebanyak air hujan yang turun ke bumi. Punya gaji pembantu ditna. Tapi betapa besar nikmat yang Allah beri ke kita. Sebanyak yang turun air hujan yang turun ke bumi. Nah, di saat itu kalau kita melakukan kesalahan, cukuplah ada pupuk kesalahan yang akan musabah. Pernahkah Allah menahan nikmatnya kepada kita? Karena tadun. Munyo tanya kerja bagop karena ada pupuk kesalahan itu gaji itu bahkan ipecat iwa rumah. Pernahkah karena kita melakukan kesalahan, mungkin na pernah tinggal semayang, ronan semayang, na pernah oleh Allah gepudu nuronya hana gebibu, na pernah oleh Allah gepudu nuronya hana gebibru, na pernah oleh Allah gepugrah nuronya hana gebi tidak. Selalu Allah beri nikmat kepadanya sepanjang masa, walaupun kita kufur kepadanya. Yang padahal itu andai nikmatnya guco oleh Allah gutun tiat lahalakana, sungguh kita akan binasa. Munya guco nikmatnya oleh Allah tiat tagai binasa. Gutun na paham tang beu oleh Allah Taala. Langsung is dead. Bang gutun na pah ka mati tu. Mai mo sakit pasang oksigen wagoi nan hana pah mu hirup ka mati tu. Kejut melinggai dan kunyan. Yang na bak geduk-duk tengkak na pah ke tagai. Munan-munan wagoi kabeh ke. PO tagai mengudun Allah. Tapi kan sebab maksiat Allah gedun nikmat. Kalau seandainya sebab maksiat Allah menahan nikmatnya kepada kita, sungguh betapa kita telah kehilangan nikmat Allah gara-gara kita pernah meninggalkan salat. Gara-gara pernah kita tidak puasa. Gara-gara dengan sengaja kita memperlambat membayar zakat. Gara-gara dengan sengaja kita memperlambat membagi harta warisan. Sungguh ditahan oleh Allah. Tapi bukan gara-gara itu. Cuma karena nikmat yang ditulis oleh Allah sudah habis, maka Allah stop. Karena ajal kita sudah datang, maka Allah stop. Karena semua ada bahagiannya masing-masing. Tapi seandainya Allah lagi toke di pada kerja kibat. Mesti Allah lagi toki di pada kerja. Ban beo di bajut, ipotong gaji. Ban hana dadamong, itu gur, bungeh, idhut, itu nak mama tu, iwau kampung ipecat. Berat. Tapi na geperah dalam ayat hadis kudusi tabo, gekun di Allah Ta'ala. Man lam yashkur ala ni'ami, fal yakhrut min tahtis samai, fal yatlub rabban siwaya. Ya na tabo ancaman lagi wau kampung katanya. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, ya, falyakhrud min tahtis samai, silahkan keluar dari bawah kolong langitku. Kan bersih lagi wau kampung nya negeri untuk tubit ini obat perusahaan lu. Wau kampung dia kerja gede kampung tu. Ya cuma kau dia ikut. Falyakhrud min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Silakan cari Tuhan lain selain aku, kepada Allah. Munya ipucat bu tokinya je dak minta toki lain. Munya ku pucat Allah kau dak minta Tuhan lain. Ana pada minta Tuhan lain jemaah. Nah, maka kitanya harus taat kepada Allah. Terpegat perbandingan lagi yang mantap.
Harus taat kepada Allah. Karena tidak sebanding taat kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa huwa qadirun ala badshi bina bimujarradi irtikabiz zillatil wahidah lakinnahu yumhilna la'allana natubu fayuqbiluna wa yaghfiru zallatana wa yasturu auratana. Tetapi kenapa Allah tidak menghentikan nikmatnya di saat kita bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah mampu mengambil kembali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita akui inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mampu mengambil kembali nikmat tersebut. Tapi Allah tidak hentikan, tidak ambil. Sementara kita terus melakukan dosa kepada Allah. Padahal hanya dengan satu dosa yang kita lakukan, bisa saja Allah cabut nikmat. Tidak Allah cabut. Lakinnahu yumhilna. Tetapi Allah berikan kita tempo. La'allana natubu. Kadang-kadang kita mau bertaubat. Nak tatim taubat. Ada satu riwayat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang berada sebelah kanan kita, malaikat yamin, itu menjamin kepada malaikat yang ada di kiri yang menulis kejahatan terhadap dosa kita. Waktu ada pubut lagi tanya sembahyang, malaikat raunun bagah-bagah ketulih juga sembahyang. Ate ada pubut salah, malaikat rawi genak tulih gekun malaikat raunun baik le ketulih. Kapreh tiat. Kadang atu na ibadah. Tapreh menam atau 7 jam begah. Monyona ibadah atu baik tulih. Gepreh malaikat rawi karena gepreh malaikat raunun gejamin legapnya. Gepreh gegalon. Ternyata bang gepreh ban itamang jam ke-7 kai pupun ibadah. Ana jadeh gedulih kesalahan menawah. Ana jadeh gedulih. Munyo hanai puput fit baru gedulih. 7 jam gepreh. Gebiwate oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cepat Allah cabut nikmatnya. Kadang-kadang kita mau bertaubat maka Allah terima taubat kita. Kadang-kadang kita mau memohon ampun atas kesalahan kita maka Allah ampuni kesalahan kita. Kadang-kadang kita mau mengakui kesalahan kita maka Allah tutup dosa kita tersebut. Allah tutup aurat kita. Allah hilangkan, tidak diketahui oleh orang lain. Kadang gepreh oleh Allah. Maka para jemaah, sembahyang limongnya gebili Allah rahati haji. Maknanya apa? Setiap hari kita berdosa kepada Allah. Tip ura katanya berdosa kepada Allah, cukup le tip ura. Maka gebili Allah sembahyang limang waktu. Dan di rangkaian 5 waktu sembahyang itu, paling jarak antara satu salat dengan salat yang lain 7 jam. Hana lewat. Lagi hadis gepegah tanya gepreh malaikat. Hana lewat 7. Menyokon 6 7. Sembahyang toh yang jauh. Hah? Isang coba mana jauh insang tu bah. Tapi apa insang nantong tu bah? Hana berjarak. Tu bah ngan leho. Tu bah ngan leho yang jauh. Karena apa tu bah hana nantong leho. Punya apa insang nantong tu bah. Sebab mulai waktu insya, yaitu di saat matahari, di saat bekas sinar matahari di langit itu sudah tidak ada, langit sudah benar-benar gelap, kata mengisya. Fajar nabeh isya, keluar fajar sidik. Itingoh itu bit fajar sidik ide hilangit. Itamang mata tubah, abeh mata isya. Berarti isya dengan tubah tidak berjarak. Sembayang lain lagi yang fit mugrib dengan isya hana berjarak. Fajar nabeh mugrib. Kagadah bekas-bekas sinar matahari di langit kabeh mugribnya kaida mengisya. Munanfit asar dengan maghrib pajan nabeh asar. Kaida mong matauro kaida matauro kabeh asar anjuk le semayang asar. Kaida mong mugrib ana berjarak. Munanfit asar dengan duhur dengan asar pajan abeh liho. Bayang-bayang katanya kasantut dengan benda. Kaida mong asar kabeh liho ana berjarak. Yang na jarak subuh dengan duhur. Pajan habis subuh. Nyo jino. Habis subuh itu bit mataura syuruk gegun. Pajan habis jino. Apa padi? Hah? Takun je tengah 7. Pajan leho
Dengar sah dah kunjuk dah kau dengar sah. Dari dengar 7 ke dengar sah apa ni jum. Dengar 8, dengar ti kurung, dengar 10, dengar 11, dengar 12, dengar sah. Tok 6 jum tagai mu terus 7 jum dan kadang banang gerogop terus 7 jum. Artinya apabila seseorang selesai melakukan salat subuh melakukan kesalahan, kata malaikat di kanan tunggu dulu jangan tulis kadang nanti dia salat duhur. Baik sembahyang luhur dalam terus 7 jum. Hana jadeh ke tulis kesalahan. Cuma pahala luhur ke pukurung baju. Tabah kebaikan ke balah tipluh. Hana ke tulis le tipluh. Ke tulis di kurung. Tabah tu untuk tutup salah. Begitu Allah Ta'ala besarnya rahmat kepada kita. Kira kena ada. Kutanya otik dengan tabah salah. Mentang tak ada. Tunggu. Kutanya akan tak ada oleh Allah. Tapi gebi. Maka begitu fal akil ya'rifu man huwa ahaqqu bitta'ah. Maka hendaknya orang yang berakal, kita yang telah diberikan oleh Allah akal, dapat mengetahui dengan sebenarnya siapa yang sebenarnya harus kita taat. Pu atasan di kanto, pu Allah Taala. Tadi pu. Beknya atasan kanto ku ni tanya siapa ya. Nyawa tentera siap komandan. Ada item papi siap komandan. Tuam tempat siap komandan. Allah Taala tiga ke tempat artinya gebi sakit perut cirit kampepep dia tanya. Nyan komandan yang hakikat Allah Taala. Bapa yang hakikat artinya yang pencipta tanya Allah Taala. Kon kepala kantor tu. Munyo ke kepala kantor taat kepada Allah Taala harus lebih taat. Nyan pada hakikat itu. Para jemaah tak pegat perbandingan. Mungkin pengajian katanya malamnya ya betul je nya. No mantang tutup dah baca doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam